Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube channel Susilawati78. Di video kali ini saya ingin review food processor Philips tipe HR7310 dari harga, apa-apa aja yang kita dapat, cara menggunakannya, daya wattnya berapa, serta kelebihan dan kekurangannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita ke topiknya. Jadi, saya beli food processor ini di salah satu toko offline yang menjual berbagai macam peralatan rumah tangga di kota saya tinggal, yaitu di Jakarta. Dan food processor ini saya beli dengan harga 1.100.000. Kemudian apa-apa aja sih yang kita dapat dari food processor Philips HR7310 ini? Nah, ini sudah saya buka, jadi emang banyak banget pernak-pernik yang kita dapat dari food processor Philips tipe ini. Yang pertama ada unit motor atau mesinnya, tentunya ini sebagai media penggeraknya yang memiliki 3 tombol, yaitu tombol push 1 dan 2. Tombol push ini intinya kita menggunakannya tapi tetap harus kita tahan atau kita pegang gitu ya bun, tidak seperti tombol 1 dan 2 yang bisa kita lepas saat posisinya sudah berada di knop 1 atau 2. Kemudian ini ada mangkok atau wadahnya. Untuk mangkoknya ini sendiri berkapasitas 1,5 liter, tapi perlu diingat pada saat kita menggunakannya sebaiknya jangan sampai full ya bun, agar food processornya ini memiliki ruang untuk memproses bahan makan yang kita olah, sehingga kalau kita isinya full dia akan sulit untuk bergerak. Kemudian ini tutup mangkoknya, cara masangnya seperti ini. Jadi harus terkunci dengan benar ya bun, karena kalau nggak terkunci dengan benar mesinnya tidak akan hidup. Kemudian ini pendorong makanannya, ini kita letakkan di sini. Ini poros penggeraknya. Nah, kalau yang ini namanya unit pisau, ini berfungsi untuk menggiling seperti menggiling daging, ikan, cabai, kacang, bawang dengan batas tertentu, tapi ini tidak disarankan untuk menggiling bahan yang bertekstur keras ya bun, seperti biji kopi, biji pala, dan es batu, karena nanti dapat menyebabkan mata pisaunya menjadi tumpul. Sedangkan yang ini namanya cakram bersisi ganda, jadi ada 2 ya bun. Kalau yang ini bisa kita gunakan untuk memotong tipis seperti kentang, timun, bawang, sedangkan sisi yang satu lagi atau sisi yang ini berfungsi untuk merajang halus berbentuk panjang seperti wortel, timun juga bisa. Kalau yang ini namanya aksesoris pengadon yang berbahan plastik, dan ini berfungsi untuk pengadonan tepung seperti kita bisa membuat adonan roti, pastry, pie, pasta, adonan donat maupun martabak, tapi dengan batas tidak lebih dari 500 gram tepung ya bun, karena kalau lebih nanti dapat membuat prosesornya tidak stabil. Sedangkan yang ini namanya cakram pengemulsi atau pengembang, ini sama juga berbahan plastik, ini berfungsi untuk pengembangan gitu ya bun, seperti mengembangkan putih telur, krim kocok, dan es krim. Dan terakhir tentunya ada buku garansi dan buku panduannya. Jadi kalau kita kurang paham, kita bisa baca-baca lagi ya bun lewat buku panduannya. Nah, yang pertama saya akan contohkan aksesoris cakram bersisi ganda. Di sini saya sudah menyiapkan bawang merah, wortel, dan kentang. Pertama kita masukkan dulu mangkoknya. Ini harus sampai bunyi tik gitu ya bun. Kemudian poros penggeraknya, cakram pengganda. Karena ini saya mau memotong tipis kentang dulu, jadi kita gunakan pisau yang bagian ini ya bun. Ini tinggal kita masukkan, kita tutup. Ini juga sampai harus bunyi tik gitu ya bun. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kalau nggak terkunci rapat, mesinnya tidak akan menyala. Masukkan kentangnya. Masukkan pendorongnya. Oh ya bun, jangan sekali-sekali kita menggunakan jari tangan untuk mendorongnya ya bun, karena itu sangat bahaya sekali dan tidak dianjurkan. Dan ini kita kearahkan ke speed 1. Kita lihat hasilnya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Wow, ini luar biasa banget bun. Potongan kentangnya tipis gitu. Ini cocok banget kalau kita buat keripik kentang. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya motong dengan pisau. Dengan menggunakan food processor ini, pekerjaan kita jadi cepat selesai. Lanjut kita iris bawangnya. Ini untuk pisaunya masih sama yang tadi ya bun. Masukkan bawangnya. Ini kita dorongnya pelan-pelan aja ya bun, jangan ditekan kuat. Dan kita gunakan speed 1.
Dan ini hasilnya. Tuh, hasilnya sama-sama bagus dan tipis ya bun. Ini cocok banget kalau kita buat bawang goreng. Sekarang wortel. Untuk wortelnya kita menggunakan cakram yang bagian ini ya bun. Ini kita letakkan di bagian atas. Masukkan wortelnya. Dan kita gunakan speed 1. Dan untuk hasilnya seperti ini. Tuh, hasilnya cakep banget ya bun. Dia halus dan panjang-panjang gitu. Ini cocok banget kalau kita buat bakwan maupun untuk topping dimsum. Selanjutnya aksesoris pengadon. Di sini saya sudah menyiapkan tepung terigu dan secukupnya air. Masukkan tepungnya. Untuk tepungnya di sini saya menggunakan sebanyak 300 gram, sedangkan airnya 200 ml. Ini sebagai contoh aja ya bun. Untuk speednya kita gunakan speed 1. Dan untuk hasilnya seperti ini. Tuh, dapat dilihat ya bun, hasil pengadonannya itu rata. Selanjutnya cakram pengemulsi sesuai dengan namanya untuk pengembangan. Jadi di sini saya untuk pengembangan putih telur. Ini untuk telurnya saya menggunakan 5 butir putih telur. Untuk speednya gunakan speed 1. Dan tara, hasilnya seperti ini. Jadi ini bisa kita buat juga untuk es krim ya bun. Terakhir saya akan contohkan unit pisau yang untuk menggiling atau menghaluskan. Di sini saya contohkan untuk menggiling daging ayam. Oh ya bun, ini sebenarnya bisa kita buat untuk bakso juga ya bun. Tapi perlu diingat kalau kita membuat bakso, berat dagingnya itu maksimalnya 500 gram ya bun. Karena nanti kita kan akan campur-campur bahan lainnya seperti tepung. Jadi biar dia ada ruang untuk bergerak, sehingga proses penggilingan dagingnya itu lebih sempurna. Ini kita gunakan speed 2. Dan untuk hasilnya seperti ini. Walaupun hanya menggunakan 2 mata pisau, tapi menurut saya hasil penggilingannya ini cukup lembut dan gak makan waktu lama juga sih. Daya watt food processor ini memiliki daya wattnya 700. Kelebihan food processor Philips tipe HR7310. 1. Lebih praktis, karena dengan food processor ini kita dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan hemat waktu. 2. Mesinnya nggak cepat panas. 3. Mudah dibersihkan. 4. Servisnya banyak. Kekurangannya: 1. Food processor ini nggak cocok untuk bahan makanan yang terlalu sedikit. 2. Daya wattnya lumayan besar. 3. Nggak bisa buat kentang Mustafa. 4. Aksesoris perlengkapan food processor ini terbilang lumayan mahal. Jadi sebaiknya selesai penggunaan kita simpan kembali ke dalam kotaknya agar lebih aman. Terima kasih sudah menonton. Bila suka video ini, jangan lupa ya di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.